Kita sebagai supporter tim besar, kita sebagai keluarga yang benar-benar besar, keluarga besar bonek, sebagai pendukungnya tim besar Persebaya Surabaya. Ada lagi mungkin yang mau ditanyakan? Ada lulus. Siap, silakan. Sudah. Nama, alamat, nomor sepatu juga, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu nyali. Perkenalkan, nama saya Dimas BFR, biasa disebut di kalangan supporter. Di sini saya mau menanyakan 3 pertanyaan. Tapi sebelumnya saya cukup bangga berada di simposium ini dengan para pemikir kritis lah. Yang pertama, Perpol 10 ini itu khusus untuk liga di Indonesia atau match internasional? Dan kedua, seandainya besok waktu match internasional ada yang rasis ke salah satu negara, itu bagaimana penanganannya? Dan ketiga, di sini bagian ketiga peralatan pengamanan pasal 22. Pertanyaan ini khusus jangan dikait-kaitkan dengan Arapagani. Di sini nomor 3 dalam melaksanakan pengamanan penyelenggaraan kompetisi sepak bola, personil pengamanan dilarang membawa atau menggunakan senjata api atau senjata pengurai massa. Di sini nggak jelas disebutkan apa aja yang dimaksud. Oke, terima kasih. Salam satu nyali. Ada lagi mungkin sebelum? Oke, monggo. Perkenalkan, nama saya Dery dari komunitas fotografi bonek. Saya ingin berkeluh kesah. Untuk kemarin kan match Bali itu di perempatan sehabis pasar itu kan ceritanya saya berangkat dari rumah jam 1, di sana jam 2 itu kemacetannya itu total. Terus hampir 1 jam kurang itu macet di situ gitu loh. Nah, kalau kayak gitu terus kan takutnya mengundang kayak kemarahan atau tindakan-tindakan yang tidak diinginkan. Lalu yang ingin saya tanyakan, untuk kedepannya ini mau satu arah atau bagaimana untuk jalan menuju ke GBT itu tadi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ujang Ilyas. Mungkin saya ingin menambahkan terkait yang tadi disampaikan Cak Junet, punya tiket VIP tapi tidak bisa tidak mendapatkan tempat duduk ya. Kemarin kebetulan saya punya akses untuk bisa ke bawah ataupun ke atas tribun. Nah itu masalahnya mungkin ke manajemen ya, terutama terkait steward. Sekarang ini kan GBT itu sudah direnovasi single seat. Nah di situ kelihatan dari steward, terutama di VIP ya, itu duduknya itu nggak teratur. Jadi mungkin kedepannya steward itu bisa mengarahkan ke penonton untuk menempati kursi yang satu-satu itu tadi. Kan karena ada sebagian penonton itu duduk, kakinya diselonjorkan ke bangku depannya, sehingga yang mau duduk itu malah sungkan, malah berarti dia kursi sebelah dia. Belum lagi ada teman-teman yang kebetulan bonek yang lihat dari televisi itu juga berkomentar. Jadi, saya kan single seat, logonya macam pecotot. Sajane kan roto seret logo kabeh. Aparat keamanan yang sesuai dengan Perpol sudah tidak boleh di ring 1, kita ring 2 ke atas, 3, 4 sampai dengan di jalur. Di situ jelas disebutkan tidak boleh membawa senjata api dan pengurai massa. Itu sudah jelas, kita di rakor sudah disampaikan, kita di apel konsolidasi juga disampaikan, bahkan langsung diawasi oleh Propam, baik itu yang membawa senjata pendek, senjata panjang tidak ada.
mungkin dulu yang tadi sanksi boleh pada saat itu waktu kita apel ikut menyaksikan, ada juga yang membawa senjata api. Kemudian mengacu pada tragedi Kanjuruhan, memang itu ada beberapa SOP yang mungkin terpenggal, tidak dilalui. Tapi alhamdulillah selama kita pengamanan GPT, ya saya ulangi lagi, kita selama pengamanan GPT, penggunaan senjata api khususnya apalagi senjata pelontar itu memang di bawah kendali langsung Pak Kapolres Tabes. Sehingga APP atau arahan pada saat apel jelas setiap penggunaan senjata pengurai massa, dalam hal ini gas air mata, itu harus seizin atau sekomando langsung Pak Kapolres Tabes. Tidak serta-merta oleh Danton, oleh Danki, oleh Kabakop, oleh Wakapolres, tapi langsung di bawah komando Pak Kapolres Tabes. Dengan catatan itu dipakai di ruang terbuka, tidak di ruang tertutup. Itu termasuk ada pernyataan masalah di pasal 22 ayat 3 terkait dengan penggunaan senjata api maupun senjata pelontar. Itu jawaban dari saya. Kemudian terkait dengan masalah kemacetan, tadi di awal sudah saya singgung, itu memang di luar ekspektasi kita, karena di Rakor kita punya wacana gate tol itu dibuka untuk roda 4, ternyata sampai dengan peluit terakhir dari Dispora, dari Dishub maupun dari Pemkot tidak bisa membuka. Dan akhirnya pada waktu itu untuk mengurai kepadatan khususnya di depan portal, saya upayakan penutupan yang dari jalur dari Gresik kita hentikan, kemudian kita dahulukan yang dari arah Benowo, dan lambat laun sedikit demi sedikit itu bisa terurai, karena memang cukup banyak pengguna jalan yang memang tidak ke GPT yang melalui jalan depan GPT itu. Tentunya ini menjadi evaluasi kami pada saat pertandingan selanjutnya, entah itu Timnas maupun Liga 1, agar penonton yang khusus untuk masuk ke GPT kita dahulukan. Entah itu nanti ada pola-pola rekayasa lalu lintas yang dari arah Gresik maupun dari Benowo. Itu sudah menjadi masukan kami, termasuk harapan kami juga dari pihak Dishub maupun Dispora bisa membuka gate tol, sehingga untuk roda 4 keluar dari tol Romo Sari bisa langsung masuk ke GPT. Kembali lagi yang tadi pertanyaan Cak Cong, steward maupun marshal tidak punya daya upaya untuk, karena wis podo kenali. Nah, bagaimana nanti manajemen Bung Alek bisa meyakinkan bahwa baik steward maupun marshal maupun big boss ya tugasnya sesuai SOP. Ada beberapa kemarin yang sudah saya nilai bagus, siapapun yang tanpa ada ID card tidak bisa masuk ring 1, baik itu aparat maupun sebagainya, itu saya sudah acung jempol karena mereka sudah tugasnya. Dan saya minta nantinya baik itu pada laga anniversary maupun Liga 1 itu diterapkan gitu. Kalau kita pengen benar-benar menjaga Persebaya, jangan pakai hati gitu. Kalau ada yang salah, ya bilang aja salah. Jadi nek salah, dia ngomong salah, api dia ngomong api. Nah, ana sing elek terus dibelani pada ijune, ya balik maneh ke masa-masa yang lalu gitu. Sedangkan harapan dulur di tahun 2023 ini Persebaya bisa juara. Tapi kalau manajemen bonek masih ngurusi hal-hal yang kecil, itu saya rasa buang-buang energi gitu. Buang-buang energi. Kita sudah tidak di era lagi 10 tahun yang lalu gitu. Jakarta jebolan, kemudian rasis, ujaran kebencian itu saya kira udah nggak boleh lagi sekarang itu. Saya minta nanti khususnya menjelang pada saat Liga 1 ya, akun-akun besar dari bonek, dari tribun itu kampanyekan no tiket, no game, no flare, no smoke, atau apalah, no rasis dan sebagainya. Itu saya rasa cukup bagus kok. Apalagi kemarin pada saat AFC ada yang pasang-pasang foto dari Liga 1 paling serang. Nah itu seperti itu gitu loh. Sepak bola bukan tempatnya ditupangi politik. Sepak bola bukan tempatnya untuk ajang rasis dan sebagainya. Itu. Apalagi kalau masalah gender ya. Ono cewek sidik disuit-suiti itu juga termasuk pelanggaran sebetulnya. Pelanggaran. Tapi masa ya seperti itu terus gitu loh. Suit itu termasuk larangan juga sebetulnya. Ya kalau punya daya upaya teman-teman bonita bisa ngadu, tapi kan nggak punya daya upaya gitu. Itu contohnya masalah laga besok masalah rasis itu atau ujaran kebencian. Pak, tapi maaf.
Ya, sorry Mas Dimas. Oke, saya penuh sini. Mungkin yang Mas Dimas tanyakan ini kan laga internasional Ya, saya sebutkan merek biar paham. Oke. Kemudian kalau menurut saya ini sepertinya bukan dalam kapasitas Pak Edi ataupun Mas Alek, harusnya memang ada yang bisa menjelaskan secara detail karena itu memang panpelnya atau anunya tuh bukan dari bukan orang tidak ada di sini. Tapi mungkin kita bisa menanyakan ke Mas Alek dengan pengetahuan beliau yang luas ini mungkin bisa memberikan kisi-kisi walaupun bukan hal yang fix untuk dilakukan karena bukan wewenangnya Mas Alek untuk menjawab. Monggo, Bung Alek. Mas, sebagai catatan ya, sampai dengan hari ini untuk penyelenggaraan timnas besok maupun Liga 1 belum ada dari pihak PT LIP maupun PSSI yang komunikasi dengan kami. Baru ada wacana dari PSSI Jawa Timur dan dari PT LIP baru per telepon minggu depan mau komunikasi, sehingga untuk bagaimana sanksi terhadap beberapa pelanggaran itu belum bisa saya sampaikan di sini. Kalau memang pertandingan nasional, Perpol nomor 10 memang berlaku. Tapi kalau itu pertandingannya internasional seperti besok kita lawan Palestina, regulasinya merujuk ke FIFA. Jadi standarnya FIFA. Kalau ada misalnya rasis, kebencian dan lain-lain ya, hukumannya sanksinya sanksi FIFA. Ya, FIFA yang pakai F ya Mas, duduk pakai V. Oke. Ya saya pikir Bung Imas sudah paham, dia memang ultras Garuda juga. Iya, selamat datang. Tribun media itu kan ada mejanya. Ya. Itu diisi oleh supporter, mejanya ditutup pakai sial. Jadi sudah di booking. Iki bonanku. Itu kan kursi media. Satu. Kedua, jarak pandang. Kalau kita lihat di stadion-stadion Eropa yang standar FIFA pakai F, ya. Itu media itu di tengah pas, dia jarak pandangnya pas untuk mungkin mengakomodir laporan pandangan mata itu langsung. Tribun media Bung Tomo enggak, dia di sisi game 21 ada besi penghalang. Pertanyaannya itu kalau ada reporter yang laporan pandangan mata, kalau pas penyerangan ke sini dia bisa langsung teng. Nah begitu menyerang ke sana kehalang besi. Nah besi itu kalau bisa dipotong aja lah. Jadi dipaskan, kira-kira teman-teman di media itu juga masih bisa melihat lapangan secara utuh, walaupun tidak harus ke tengah. Nah, mungkin karena teman-teman media ini jarak pandangnya terganggu, besi akhirnya kursinya tak unit mungkin diambil. Ya wajar dong. Orang dia juga punya hak untuk oh ya, ya itu kurang tahu. Cuma seperti itu sih. Jadi ada satu tambal sulam yang harus panpel atau PUPR atau apapun mengurangi jarak pandang dari teman-teman media. Itu tadi teman-teman media officer mungkin kerja ekstra dia harus membatasi. Yang orang-orang itu 3 meja di booking dengan siap. Teman-teman media tidak bisa dapat. Dan akhirnya pindah mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam satu nyali. Oke, saya sebetulnya ini mau mengkritik manajemen sih. Dulu tuh tahun 2018 saya itu begitu berbahagia ketika Persebaya menampilkan Persebaya selamanya. Maksud dan tujuannya saya juga nggak tahu, tapi saya berharap dulu adalah ketika terjadi keributan atau apapun itu, kan itu bisa melihat siapa yang bikin kerusuhan dan selanjutnya dia diskors untuk tidak bisa nonton lagi mungkin 1 musim, 2 musim, 3 musim. Apa yang terjadi seperti kayak saya nggak ngomong luar negeri deh, akhirnya ngomong lagi The Jack ya. Jadi The Jack itu seperti itu. Jadi dia diskors, nggak bisa nonton ke stadion. Harapan saya dulu seperti itu. Ternyata Persebaya selamanya ini hanya untuk wacana diskon untuk beli merchandise. Terus buat apa kita? Saya dulu di Jogja, saya sampai kirim fotokopi KTP dan lain-lain, menunggu kartu itu datang. Ternyata ujung-ujungnya cuma hanya untuk pembelian merchandise dan juga pembelian tiket secara online, nanti ada potongan. Kalau fungsinya hanya seperti itu, dulu kita antri buat apa? Dulu kan kita rame-rame ke mes Persebaya yang lama untuk mendaftarkan Persebaya selamanya kan.
tapi ujung-ujungnya cuma seperti ini. Harapan saya adalah kartu itu harusnya bisa dipergunakan semestinya, yaitu untuk mengidentifikasi siapa-siapa yang datang ke stadion, siapa yang bikin kerusuhan, kita bisa deteksi siapa itu orangnya. Jadi kita meminimalisir kejadian-kejadian yang ada di stadion. Itu sih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu nyari. Oke, mungkin itu Pak secara resmi pertanyaan terakhir mungkin ya. Karena waktu sudah mepet, mungkin Mas Ali juga sudah capek untuk memberikan edukasi lain yang semangat. Oke, bagus. Mas Once-nya tidak hanya mirip, tapi gaya bicaranya, tangan di saku juga goyangannya. Saya pikir ini Once premium, bukan KW ya. Jadi begini, terkait KPS, memang ini kita menuju proses yang lebih baik. Jadi memang tetap ada pembenahan. Saya sendiri juga mengkritisi tentang KPS itu sendiri. Jadi waktu teman-teman mengurus KPS itu, teman-teman mengeluarkan angka Rp20.000. 10.000-nya untuk biaya administrasi, 10.000 rupiah menjadi tabungan. Yang tabungan ini kemudian diperuntukkan bagi teman-teman yang misalnya kesulitan, kecelakaan. Waktu kita OW ada yang terkendala, yang uangnya ambil dari situ. Setelah kita mengkritisi, menganalisa kembali, ternyata KPS itu tidak dialokasikan sesuai peruntukan. Karena apa? Rata-rata teman-teman yang jatuh di saat away naik trek misalnya jatuh masuk rumah sakit gak ada biaya, itu bukan mereka yang pemegang KPS. Kan secara logis kan saya ya pemegang KPS harusnya itu peruntukan kepada saya pemegang kartu dong. Yang tidak memegang kartu nggak mungkin mendapatkan subsidi itu karena dia nggak bayar iurannya, dia nggak ngurus kartunya, kan begitu sih asumsi. Common sense ya, itu pemahaman normalnya kan harusnya begitu, tapi faktanya nggak begitu. Faktanya itu yang mengurus KPS rata-rata bonek akal sehat. Dia tahu cara mendukung persebaya yang baik, sehingga dia tuh dijauhi dari berbagai macam bahaya itu. Sehingga nggak pernah itu ada subsidi yang kita keluarkan bagi pemegang KPS. Rata-rata kepada yang tidak pernah mengurus KPS, yang identitasnya tidak pernah terdaftar di persebaya. Itu rata-rata begitu. Tapi tetap karena kemanusiaan, kata Bonces bilang sepak bola ini hal sepele, kemanusiaan di atas segalanya, kita tetap mengeluarkan itu. Akhirnya di forum yang ini juga, manajemen itu memutuskan untuk tidak akan ada lagi KPS. Kartu Persebaya selamanya dan data-data yang lain, itu akan tetap menjadi data dokumen Persebaya, tapi program KPS akan dihapus. Akan diganti dengan namanya Bonekers. Jadi kalau misalnya nih, Mas ngurus KPS tahun berapa? 2018 sampai tahun 2019 terkumpul misalnya 300 juta dan uangnya itu sudah dipakai, ada saldo sekian, nanti kita audit, uang itu kan tidak bertambah lagi tapi keluar terus karena tidak ada lagi program KPS, nggak ada lagi. Tapi dengan program baru namanya Bonekers itu, manajemen yang akan menyuntikkan anggaran di situ sehingga uang ini bisa dipakai kepada siapa saja, tidak harus kepada pemegang KPS itu sendiri. Ini salah satu terobosan di persiapan di musim depan. Ini akan kami diskusikan dengan pihak koordinator supporter juga untuk melakukan hal yang sama. Pertanyaan kritis dari Mas Once tadi adalah kenapa manajemen nggak mampu mengidentifikasi misalnya ada pelanggaran di tribun, apakah dia itu pemilik KPS? Kita kan fasilitasnya tidak sekuat itu. Kita kan menangkap orang itu harus dengan bukti foto dan video dong. Misalnya kita semua lihat ini, Catulus ini bawa pedang di lapangan sana misalnya. Tapi kita nggak bisa menangkap dia kalau kita nggak punya bukti kuat. Kalau hanya cuma semua bilang Catulus bawa pedang, tapi kita nggak punya CCTV yang merekam itu misalnya, itu sama aja. Sebaliknya misalnya di Gelora Bung Tomo hari ini sudah punya CCTV yang kuat, Catulus bawa pedang meskipun dia tidak ber-KPS sekalipun, karena terekam dia bisa dihukum. Toh di KPS tidak ada kartu, di syarat-syarat KPS itu tidak ada syarat tentang itu. Bahwa pemegang kartu KPS kalau melanggar hukum bisa akan dilanggar, nggak ada. Syarat-syaratnya itu sebagai identitas bahwa dia supporter official Persebaya. Dia kalau menyalahgunakan ini akan ditindak, kartu ini hilang kembalikan kepada nama. Itu aja syarat-syarat yang umum. Tapi secara spesifik dia harus dihukum apa enggak ada. Itu yang pertama. Yang kedua, supporter itu bukan football family. Dia nggak bisa dihukum dengan undang-undang dan regulasi sepak bola Indonesia, nggak bisa.
kecuali pemain suap, dia bisa dihukum oleh Komdis. Wasit misalnya mengambil keputusan yang itu berkaitan dengan match fixing atau match setting misalnya, itu bisa dihukum oleh regulasi PSSI. Supporter nggak bisa, karena supporter nggak bisa dihukum oleh regulasi sepak bola, akhirnya klub yang dihukum. Kalau ada Catulus bakar nyalakan flare di stadion, Catulus nggak dihukum, Persebaya yang dihukum denda 50 juta. Karena dia bukan football family, dia bukan keluarga besar dari sepak bola, supporter. Tapi semua kembali kepada regulasi tribun misalnya. Karena kesadaran kita untuk menjaga nama besar Persebaya, kalau Catulus nyalakan flare di tribun utara, kita yang harus hukum dia, keluarga besar, karena dia sudah mencoreng nama besar Greenor misalnya tribun utara dan mencoreng nama baik Persebaya. Itu aja, sebatas itu. Tapi kalau kita mau ngambil turunannya memanfaatkan kartu KPS untuk menghukum supporter, nggak bisa. Pegangan hukumnya juga nggak ada. Tapi tetap ini akan dengan teknologi yang berkembang, CCTV yang sudah banyak di stadion, ya kita tetap akan melakukan itu dengan pendekatan-pendekatan yang teknologi itu, rekam wajah, foto dan lain-lain. Bisa aja misalnya ya. Mohon maaf, kalau misalnya forum sepakat ada regulasinya kuat, ujaran kebencian di stadion kemarin bisa dihukum blacklist misalnya. Bisa. Kita bisa sebarkan fotonya misalnya. Semua steward sudah pasang ini foto 2 orang ini misalnya, atau 3 orang ini, 5 orang ini nggak boleh masuk stadion misalnya. Bisa kita lakukan itu. Bisa aja misalnya kapo itu mendapat tiket kapo, dia mendapat gelang kapo. Siapa yang tidak menggunakan gelang kapo, dia nggak bisa naik di stiker misalnya. Ya bisa, tiket kapo untuk tribun yang bersangkutan tidak kita kasih. Sehingga steward semua kita bisa kondisikan. Yang ada di panggung itu hanya cuma punya tiket kapo. Selain itu, bawa turun. Bisa kita lakukan itu. Ya itu pendekatan-pendekatan itu. Cuman tetap kita kembali bahwa menjaga Persebaya ini semua harus berangkat dari kesadaran masing-masing. Kita nggak bisa menguatkan aturan sekuat apapun, tapi kalau teman-teman kesadarannya kurang, ya sama aja. Aturan hanya sekedar tulisan-tulisan dan huruf-huruf yang dalam kertas, tapi dia nggak punya. Sebaliknya, meskipun nggak ada aturan tertulis sekalipun, tapi teman-teman punya kesadaran kuat bahwa menjaga Persebaya ini harus dalam hati, tanpa aturan pun kita bisa selamat daripada sanksi dan denda PSSI. Persebaya di tribun bisa tenang, teman-teman di tribun bisa menangkan tribun, pemain bisa menangkan lapangan. Insya Allah tahun ini Persebaya bisa juara. Salam satu lagi. Mengenai kemarsalan ya, mungkin kedepannya bisa dari manajemen membuat semacam pelatihan, standarisasi, terus sertifikasi ataupun apapun lah. Soalnya dengan semakin dituntutnya kita untuk menjadi yang lebih baik, Persebaya lebih baik, mungkin juga di teman-teman Marsal juga dituntut lebih baik. Mungkin seperti pelatihan atau sertifikasi atau apapun. Bukan jika perlu untuk menjaga independensinya, tidak ewo-kewo. Mungkin ada Marsal yang diambil dari seperti Pak Edi tadi bilang pihak ketiga yang memang melaksanakan tugasnya sesuai SOP-nya secara profesional. Tapi jangan lupakan yang kemarin-kemarin sudah sama-sama kita di kemarsalan, itu juga harus ada peningkatan. Mungkin begitu closing statement dari saya. Jadi Marsal ini adalah local wisdom. Dia nggak pernah diterapkan oleh klub manapun di Indonesia. Nggak pernah. Klub manapun nggak pernah menjadikan supporter sebagai salah satu tenaga organik di stadion, nggak pernah. Persebaya melakukan itu, melibatkan supporter sebagai tenaga organik. Tapi teman-teman harus memahami bahwa Marsal itu bukan seperti steward, big boss. Jadi dia akan melakukan upaya penangkapan, enggak. Dia melakukan pendekatan humanis. Itu sejak awal berdirinya Marsal begitu. Sehingga dipilihlah tokoh-tokoh yang karismatik di tribun masing-masing. Sehingga kalau dia berdiri di tribun, teman-teman yang lain semua itu bisa patuh tanpa dia harus datang untuk menegur dengan suara atau gerakan. Itu sebenarnya esensi daripada Marsal itu sendiri. Tapi kalau misalnya yang dimaksud bahwa harus ada pelatihan kepemimpinan, baris berbaris dan lain-lain, itu sudah masuk ke dalam tataran pengamanan organik. Polisi, tentara, marinir misalnya, itu sudah masuk ke sana. Kalau misalnya teman-teman bonek ini mau digalakan ke sana, kita lakukan itu. Tapi kalau hanya cuma diandalkan adalah karismatiknya saja, saya pikir yang saat ini sudah jalan sudah cukup sesuai dengan harapan dan cita-cita daripada official Persebaya. Jadi misalnya Cak Masdud misalnya,
jangan masuk. Intinya, ya misalnya Cak Masuk di Tribun Kidul, dia sebagai salah satu sesepuh yang kalau dia berdiri saja 200 komunitas yang ada di Tribun Kidul bisa mengingat dia. Itu dia jauh lebih berfungsi daripada kita melibatkan misalnya 100 tenaga aparat untuk datang di sana dengan upaya-upaya represif lah misalnya begitu. Jadi mereka ini rata-rata hanya sebagai tugas dan fungsinya itu hanya untuk persuasif aja, pendekatan humanis. Jadi dia nggak ada pendekatan yang represif misalnya, ini kamu bawa flare, ayo ditangkap, enggak. Cuman dia menyadarkan bahwa Cak, ujuk bawa flare Cak, nah itu sebatas itu. Kalau misalnya yang ditegur itu masih tetap melawan ya, tinggal dia panggil Bipors yang badannya besar yang tiap hari angkat barbel 50 kilo untuk datang kendalikan, begitu kira-kira. Terima kasih. Kita tularkan ke lingkaran terdekat kita bahwa tujuan terbesar kita sebagai pendukung Persebaya dalam menjaga agar Persebaya ini tetap sehat, juara di dalam dan di luar lapangan. Amin, amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu nyari.